mati aku. Untuk apa? Ya kasih lo Tino lah. Satu menit saya berhenti ke nanti sambil jalan tak? Kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan berjumpa dengan Engkau Tuhan. Ya Tuhan, mari Tuhan, Engkau yang menyertai Tuhan ibadah pagi hari ini Tuhan. Saat kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan, Engkau hadir Tuhan. Ya Tuhan, baik bagi jemaat-Mu yang hadir di tempat ini Tuhan, maupun Tuhan yang dari rumah masing-masing Tuhan. Ya Tuhan, kami sungguh percaya Tuhan, Engkau Allah yang senantiasa menyertai kami. Engkau Allah yang senantiasa hadir Tuhan di saat kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Tuhan, mari Tuhan, kami mau serahkan Tuhan ibadah pagi hari ini Tuhan, hanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang beracara Tuhan, Engkau yang memberkati Tuhan, puji-pujian yang kami naikkan Tuhan, biarlah Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Mari Tuhan, kami rindu Tuhan, untuk kami boleh Tuhan bersekutu dengan Engkau Tuhan, merasakan kasih-Mu dan hadirat-Mu Tuhan menguasai hidup kami Tuhan. Ya Tuhan, Engkau yang pimpin Tuhan ibadah pagi hari ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga penghabisan Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan, saat kami memuji menyembah-Mu Tuhan, hadirat-Mu turun Tuhan, kuasa urapan-Mu Tuhan ada di tengah-tengah kami Tuhan. Dan kami akan merasakan Tuhan sungguh kekuatan yang baru Tuhan, semangat yang baru Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita siapkan hati kita datang kepadanya. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Katakan dengan segenap hati. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu
sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu, sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya, sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Mari sekali lagi katakan dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu,
dalam hadirat-Mu, sebab Engkau, sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Sekali lagi katakan, sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Sekali lagi katakan, sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darah-Mu tercurah atas Kalvari, sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. pengorbanan-Mu yang sempurna, Bapa.
bekerjalah Bapa, bekerjalah Tuhan. Lama ya la lama ya la la, sia lama ya la 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 la. Haleluya. Kami puji, kami sembah Engkau Allah yang bekerja dengan sempurna. Haleluya. Siala maya lala maya lala maya lala maya lala wa papa mana mana. Hiala maya lala maya lala maya lala maya lala maya lala maya lala. Percaya, 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 percaya akan kuasanya, bekerja dengan sempurna, menyembuhkan, memulihkan, menyempurnakan. Perbuatanmu nyata, sungguh kami percaya, mujizatmu Tuhan pasti terjadi. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang sukar bagimu. Engkau Allah yang sanggup, sesuai kehendak-Mu, sesuai Bapa.
Anugerah-Mu berlimpah atas hidup kami Tuhan. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi segalanya. Allah yang berdaulat. Sialah maya lala maya lala maya lala maya lala maya lala maya lala. Iyalah maya lala maya lala maya lala maya lala maya lala maya lala. Iyalah wabah mama mama lala maya lala maya lala maya lala maya lala. Kemuliaan-Mu, keagungan-Mu Tuhan, kejayaan-Mu Bapa. Hormat bagi-Mu, Engkau Tuhan, layak Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesus. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Dalamnya kasih-Mu Bapa,
terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu, Bapa. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Mari sekali lagi katakan dalamnya, dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Katakan Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Katakan Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku
kami sembah. Berkenan padamu, memperkenankan hatimu. Menyembahmu Tuhan, hadiratmu memenuhi hati kami, jiwa kami, lebih-lebih lagi. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau segalanya dalam hidup kami, yang kami andalkan Bapa. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Bapa, pegang tangan kami. Engkau, rindu kami dekat padamu, melekat erat. Sialah mayalah kasih-Mu sempurna, sempurna adanya. Mengalir di tempat ini, mengalirlah. Sialah mayalah
la la maya la la maya la la wa ma la la. Kuasamu bekerjalah, Engkau Tuhan Allah yang sanggup. Bapa-Bapa, Bapa-Bapa, hiala maya lala wa mama na wa mama la wa mala la maya lala maya lala. Hiala maya lala maya lala maya lala maya lala maya lala maya lala. Hiala wa mama la wa mala la. Hiala maya lala maya lala. Hiala maya lala wa mala la maya lala maya lala maya lala maya lala. Bagimu di tempat yang maha tinggi, Hosana. Bagimu Yesus di tata maha kudu. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana, Hosana. Bagimu di tempat yang maha tinggi, Hosana. Bagimu Yesus di tata maha kudu. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Ku mengasihimu, Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur, ku bersyukur padamu. Hosana, Hosana. Bagimu di tempat yang maha tinggi, Hosana. Bagimu Yesus di tata maha kudu. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Katakan Hosana, Hosana. Bagimu di tempat yang maha tinggi, Hosana. Bagimu Yesus di tata maha kudu. Memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sungguh Yesus, sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Untuk pagi hari ini, Bapak, sungguh kami bersyukur setiap hari Engkau beri kami hari yang baru untuk kami lewati. Demikian juga hari ini Tuhan, di masa liburan ini Tuhan, kami mengucap syukur kebaikan, kemurahan-Mu ada dalam hidup kami.
Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatunya. Hari ini kami juga akan belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan setiap firman yang kami boleh pelajari Tuhan, boleh membawa hidup kami kepada jalan-jalan kebenaran itu dan membawa hidup kami lebih baik lagi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita masuk dalam liburan Idul Fitri. Puji nama Tuhan, setelah sekian lama kita tidak berlibur kemana-mana. Hari ini kita bisa menikmati liburan itu. Bapak Ibu, hari ini firman Tuhan saya beri judul menjaga hubungan. Menjaga hubungan. Seperti hari ini di liburan Idul Fitri ini kita tahu bagaimana banyak orang pergi berwisata, keluar kota, ke luar negeri mungkin, atau mungkin pergi ke desa dan lain sebagainya. Satu hal yang mereka lakukan adalah sebuah kebersamaan bersama dengan keluarga, sama-sama mempererat hubungan itu. Demikian juga hari ini saya sedang berlibur bersama dengan keluarga. Kami sekeluarga pergi ke Bali. Sudah sekian lama tidak berlibur. Puji nama Tuhan, menjaga hubungan. Mereka mungkin ada yang bersilaturahmi dengan keluarganya, dengan keluarga besarnya dan lain sebagainya. Betapa pentingnya menjaga hubungan itu di dalam hidup kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak terlepas dengan menjaga hubungan. Kita ini makhluk sosial. Kita tidak bisa lepas, kita tidak bisa hidup sendiri dan lain sebagainya. Selalu kita ini berkumpul dengan orang-orang, bertemu dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan bagaimana menjaga hubungan itu yang harus ada di dalam hidup kita, yang kita jalani, supaya kita tahu betapa pentingnya hubungan itu di dalam hidup kita. Coba kita lihat ya, di dalam hidup ini, bagaimana selama ini perjalanan hidup kita. Mulai dari kecil, kita mempunyai hubungan dengan orang tua kita saat kita bayi dan lain sebagainya. Semakin dewasa, semakin besar kita berhubungan dengan rekan-rekan murid di sekolah, dengan guru dan lain sebagainya, sampai saat kita besar. Kita ini berhubungan dengan rekan sekerja, dengan banyak orang di dalam pekerjaan dan lain sebagainya. Menjaga hubungan. Ini yang harus kita jaga terus di dalam kehidupan kita. Dalam musim liburan seperti ini, kebersamaan itu betapa pentingnya menjaga hubungan itu di dalam hidup kita. Kita akan melihat ya, melihat satu contoh bagaimana satu pribadi itu menjaga hubungan di dalam hidupnya, supaya dengan kita mempelajari pribadi ini, itu menjadi sebuah teladan bagi hidup kita, cara menjaga hubungan dengan pribadi yang lain. Kita melihat satu kisah yang baru saja kita lewati, yaitu momen Paskah di dalam perjalanan Yesus. Coba kita buka di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat 36 sampai dengan 38. Matius pasal yang ke-26 ayat 36 sampai dengan 38. Dikatakan demikian, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Ini momen Yesus saat
dia mau disalibkan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau keadaan kita dalam keadaan baik-baik saja, tentu kita mudah, saudara, menjaga hubungan dengan pribadi yang lain, Tapi hubungan itu akan diuji, kualitas hubungan itu akan teruji saat kita ini sedang ada masalah. Ada sesuatu yang kita hadapi dalam hidup kita. Demikian juga dengan Yesus. Kita melihat momen-momen seperti itu. Kita tahu bahwa Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Dan di dalam diri 100% manusia, dia pasti merasakan situasi tekanan yang luar biasa dalam momen seperti itu. Dia tahu sebentar lagi dia akan diserahkan, sebentar lagi dia akan disalibkan. Tekanan yang luar biasa ini yang menjadi sebuah ujian bagaimana dia menjaga hubungan di dalam hidupnya. Kita akan pelajari, saudara, Ada 2 momen yang dia jaga hubungan itu dalam hidupnya saat menghadapi situasi yang seperti itu, saudara. Seperti itu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa ini penting, saudara, di dalam kehidupan kita, menjaga hubungan ini di dalam kehidupan kita. Karena kita tahu ada satu firman Tuhan yang mengatakan bahwa cukuplah kesusahan itu, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Karena esok ada kesusahannya sendiri. Nah tadi kalau saya katakan saat seseorang itu dalam keadaan baik-baik saja, dia mudah menjaga hubungan dengan orang lain. Tapi kalau situasinya sulit, dia dalam keadaan kesusahan, dia sulit menjaga hubungan dengan orang lain. Nah padahal kalau kita berkaca kepada firman Tuhan bahwa besok ada kesusahannya sendiri, artinya setiap diri kita ini kan pasti ada masalah. Kalau kita mengabaikan dengan menjaga hubungan ini, kita tidak jaga hubungan ini, kan amburadul hubungan kita dengan orang lain. Karena situasi kita selalu ada masalah yang kita hadapi, saudara. Coba kita lihat Yesus ini, bagaimana dia menjaga hubungan. Ada 2 hal, saudara. Yang pertama itu menjaga hubungan dengan Allah Bapa. Menjaga hubungan dengan Allah Bapa. Coba kita lihat ya, di dalam ayat selanjutnya, di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat 39. Matius 26 ayat yang ke-39. Dikatakan demikian. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Saudara perhatikan di ayat ini, bahwa sebetulnya secara daging, dia manusia 100%. Sebetulnya dia kepingin cawan ini berlalu daripadanya. Dia merasa bahwa kalau bisa cawan ini berlalu daripadaku. Saudara dapat bayangkan, saudara, mungkin saudara waktu baca ayat ini merasa biasa saja karena kita sudah sering baca ayat ini. Tapi coba kita bayangkan. Satu pribadi yang tidak melakukan kesalahan, terus disuruh menanggung kesalahan itu. Bayangkan aja misalkan, saudara, kita ini sedang berkendara gitu sama teman, terus tiba-tiba di jalan, mungkin lagi liburan seperti ini, di jalan tol gitu, saudara, dalam keadaan yang kencang, di jalan tol, tiba-tiba jalan kita ini dipotong. Terus kita emosi, saudara. Katakanlah kita yang nyetir
Atau mungkin teman kita yang nyetir gitu ya. Teman kita yang nyetir, dia dipotong karena mengerem dadak, dia kaget, dia emosi, terus dikejar saudara, dikejar. Mobil yang potong dia itu dikejar, mungkin bisa ketemu sampai dipotong kembali saudara, dan bertengkar. Kawan kita itu bertengkar dengan pengemudi lain, dan pada akhirnya dia emosi karena emosi merusak mobil tersebut saudara. Ketika kawan kita merusak mobil orang lain dan orang tersebut meminta ganti rugi. Terus kawan kita bilang, kamu ikut ganteni ya, ini aku ngerusak mobil. Terus kita ini bilang, loh yang rusak kamu kan, kok aku disuruh ganti? Iya tapi kamu kan ikut lihat, kamu ikut. Saudara dapat bayangkan, apakah kita mau ikut ganti saudara? Dia yang merusak mobil orang lain, dia melakukan, kita sudah berusaha melerai. Sudah jangan emosi, sudah cuma dipotong, tidak terjadi apa-apa, ya sudahlah, tidak usah ribut. Tapi karena dia tidak bisa menguasai dirinya, dia marah, dia merusak mobil orang lain saudara. Saat mobil itu dirusak, dan yang punya mobil marah, minta ganti rugi, kita yang disuruh ganti. Saudara dapat bayangkan, apakah kita bisa mau melakukannya saudara? Orang lain yang melakukan kesalahan, kita yang disuruh nanggung. Kok enak kan gitu saudara. Saat kita membayangkan hal ini, demikian juga dengan Kristus. Kita membayangkan Kristus. Yesus itu tidak melakukan kesalahan, Yesus tidak melakukan dosa, tapi disuruh oleh Bapaknya untuk menanggung dosa itu. Ini tentunya kalau kita berpikir dari rasa 100% manusia seperti hari ini, kita akan berkata kepada Bapak, aku tidak mau, tidak adil. Ketika Bapak terus ngomong, kamu harus yang pikul, kamu yang tanggung, tidak bisa. Apa yang terjadi saudara? Hubungan kita dengan Bapak itu jadi retak. Hubungan Yesus dengan Bapak jadi retak. Kenapa? Tidak bisa terima. Kenapa kok aku yang disuruh nanggung? Yang berbuat dosa kan manusia. Kok aku disuruh nanggung? Tapi saudara lihat dari kata-kata tersebut. Saat dalam masalah, dia diperhadapkan dalam situasi yang sulit. Dihadapkan dalam situasi tekanan. Yang sebentar lagi dia akan diserahkan, dia akan disalibkan. Dia tetap menjaga hubungan dengan Bapaknya, dengan Allah Bapa. Dia berkata, kalau boleh cawan ini berlalu daripada aku, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Kalau boleh, biarlah kehendakmu yang jadi. Dia terus berusaha menjaga hubungan itu dengan Allah Bapa. Bagaimana dengan hidup kita, saudara? Bagaimana dengan hidup kita? Seringkali dalam perjalanan hidup kita, saat hubungan kita ini tidak baik, maaf saudara, saat keadaan kita tidak baik, kita ada masalah, kita ada tekanan hidup dan lain sebagainya. Seringkali justru hubungan kita dengan Allah Bapa itu ikut koyak, ikut rusak. Kita merasa bahwa Tuhan itu tidak adil, Allah tidak mendengar doaku, Allah Bapa itu, Tuhan itu tidak mendengar doaku, Tuhan tidak mengasihi aku, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, justru kalau dalam momen-momen seperti itu, kita sedang ada masalah, hubungan kita ini tambah rusak dengan Allah Bapa. Jangan harapkan terjadi pemulihan dalam hidup kita. Sungguh saudara, sungguh. Seharusnya dalam momen-momen seperti itu, dalam situasi sulit seperti itu, hubungan kita dengan Allah Bapa itu harus semakin erat. Kita tidak boleh merusaknya. Kita contoh seperti Yesus dalam situasi yang seperti itu.
dalam situasi yang tanda kutip rasanya tidak adil, hubungannya dia dengan Allah Bapa tidak rusak. Dia tetap menjaganya. Tetap menjaganya. Coba kita lihat lagi ya di ayat yang lompat ke ayat 42. Matius 26 ayat 42 dikatakan demikian. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali kalau apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Diulangi lagi. Artinya apa, saudara? Sebagai manusia 100%, dagingnya sebetulnya berontak, tapi dia tundukkan. Dia berkata, jadilah kehendak-Mu. Dia tidak mau merusak hubungannya dengan Allah Bapa. Ini boleh menjadi satu contoh bagi hidup kita. Meskipun mungkin kita merasa diperlakukan tidak adil. Kita merasa ada masalah itu karena orang lain yang memulainya. Kita merasa, kenapa ya aku harus disuruh mengampuni? Kenapa ya kok Tuhan tidak hukum orang tersebut malahan? Kok dia baik-baik saja? Rasanya kok aku yang pikul salib, padahal dia yang melakukan kesalahan dan lain sebagainya. Tapi biarlah kita tundukkan hati kita dan kita berkata, jadilah kehendak-Mu. Apa yang firman Tuhan katakan tentang hal itu, tentang kebenarannya, bagaimana kita menghadapi situasi sulit, bagaimana kita menghadapi tekanan hidup, kita boleh berkata, jadilah kehendak-Mu. Kita tidak mau merusak hubungan kita dengan Allah Bapa, karena itu adalah sebuah teladan yang Yesus sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, saudara. Poin yang kedua, dalam menjaga hubungan ini, apa yang dijaga oleh Yesus dalam situasi seperti itu? Yang kedua, menjaga hubungan dengan sesama, saudara. Sesama dalam arti dia sebagai 100% manusia, saudara. Sesamanya waktu itu adalah murid-muridnya. Coba kita lihat di dalam ayat 40 sampai 41 ya. Matius 26 ayat 40 sampai dengan 41 dikatakan demikian. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Awalnya kan Tuhan minta, ayo berjaga-jaga, berdoa. Tapi dia dapati murid ini tidur. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita kalau dalam posisi seperti Yesus, tentu kita kecewa kepada teman yang seperti ini, saudara. Tentu kita kecewa. Loh, kamu kok malah tidur, kok tidak berdoa, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, berapa banyak di antara diri kita yang seringkali kita jalani dalam hidup kita. Seringkali dalam situasi sulit, hubungan kita ini malah rusak dengan orang lain. Katakanlah misalkan kita berkeluarga, satu keluarga besar, mungkin kita mempunyai 4 saudara gitu, mungkin saudara berlima dengan kita. Terus orang tua kita sakit. Ini kan masalah, orang tua kita sakit. Kita ini tidak lagi bingung bagaimana supaya orang tua ini sembuh, tapi malah membuat masalah baru, yaitu ribut dengan saudara-saudara kita. Ini nanti bagaimana ya, kamu ya yang nanggung terus, saudara. Justru ada masalah orang tua sakit, membuat masalah yang baru, ribut dengan keluarga.
amat disayangkan. Malah dalam situasi yang sulit, hubungan dengan sesama tidak dijaga. Ini sering terjadi, saudara, sering terjadi. Tapi kita lihat apa yang dilakukan oleh Yesus dalam situasi seperti itu. Hubungannya dengan muridnya ini tidak rusak. Dalam situasi yang sulit seperti itu, seharusnya dia bisa kecewa. Tapi yang terjadi, dia tetap jalani apa yang harus dia tanggung. Salib yang harus dia pikul. Dia tetap dalam situasi seperti itu. Kenapa seringkali dalam hidup kita, saudara, saat ada masalah, kita ini bisa gesekan dengan orang lain. Dan yang sering terjadi, kita ini gesekan dengan pemimpin, saudara. Kita merasa, wah pemimpinku tidak mendoakan aku. Kita merasa bahwa teman-temanku tidak mendukung aku. Coba kita lihat Yesus ya. Kita lihat di ayat yang kita ulangi ayat yang ke-37 ya. 37 sampai 38. Matius 26 ayat 37 38 ya. Dikatakan demikian. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Saudara garis bawahi kata-kata dengan aku. Berjaga-jagalah dengan aku. Dengan, artinya murid itu diajak berjaga-jaga bersama dengan Yesus. Dengan, bukan untuk. Jadi Yesus itu mengajak muridnya berdoa. Fokusnya itu bukan untuk Yesusnya, tapi fokusnya untuk muridnya. Karena dia tahu nanti kamu itu tergoncang. Kalau kamu tidak berdoa, berjaga-jaga dengan aku, kamu nanti tergoncang. Memang yang pikul salib aku. Tapi kalau kamu tidak berjaga-jaga dengan aku, kamu nanti tergoncang. Ada masalah dalam hidupmu malahan. Bapak ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi setiap orang itu ada salibnya sendiri-sendiri. Yesus pikul salib, muridnya pikul salib. Ayo berjaga-jaga, demikian juga dengan hidup kita. Saat ada masalah, ingat, jangan salahkan orang lain ya. Jangan suruh orang lain pikul salib ya. Karena salib itu menjadi beban hidup kita saat itu. Salib kita ya kita yang pikul, saudara. Kita yang pikul. Kenapa seringkali saat ada masalah, justru kita ini menyuruh orang lain untuk pikul salib kita. Itu sebuah cara berpikir yang salah. Tapi hari ini saudara, kita belajar dari satu pribadi Kristus. Dia ngomong dengan aku, bukan untuk aku. Fokusnya bukan mendoakan Yesus. Yesus sendiri yang sudah berdoa dengan Kristus kepada Allah Bapa. Dia yang pikul salib. Tapi dia justru melalui ayat itu, Yesus itu ingin memberitahu dia mengasihi murid-muridnya. Ayo sama-sama berdoa ya, supaya kamu tidak tergoncang. Sama-sama berdoa ya, supaya tidak tergoncang. Bapak ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ini boleh menjadi sebuah teladan bagi hidup kita. Bagaimana menjaga hubungan dalam situasi yang sulit, khususnya menjaga hubungan dengan sesama. Seringkali saat ada masalah ini belum selesai, karena justru dengan kita ini, hubungan kita ini dengan orang lain rusak, menambah sebuah masalah yang baru. Bahkan jikalau mungkin masalah pertama itu sudah selesai, masalah berikutnya ini akan jadi masalah yang mungkin bisa tidak terselesaikan dalam hidup seseorang.
Contohnya seperti tadi saya katakan. Misalkan ada orang tua yang sakit. Anak-anak tidak fokus kepada sakit orang tuanya itu, tapi malah ribut di antara saudara sekandung sendiri. Saudara sekandung sendiri. Bahkan bisa jadi ketika orang tuanya sudah sembuh, ini hubungan antar saudara kandung ini rusak. Itu sering terjadi, saudara. Rusak, bahkan tidak bisa selesai. Tidak bisa selesai. Karena peristiwa yang pertama tadi. Karena masalah yang pertama tadi. Jangan sampai, saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Demikian juga hidup kita mungkin dalam organisasi, kita di gereja, kita di persekutuan dan lain sebagainya. Sungguh kita jagai. Ada masalah? Ya. Aku cari jalan keluar? Ya. Aku tahu ada penyelesaian. Tapi aku tidak mau melebar kemana-mana masalah ini. Dalam arti ya sudah, aku fokus kepada penyelesaian akan masalah ini. Dan aku tidak mau membuat masalah yang baru. Tidak mau justru melebar, menambah masalah yang baru. Dengan cara aku mau menjaga hubungan dengan sesamaku. Di mana Tuhan tempatkan hidup kita. Mungkin dalam keluarga kita, mungkin di organisasi di mana kita ditaruh. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, betapa manisnya teladan yang Yesus sudah kerjakan dalam hidup kita. Teladan yang Kristus sudah tunjukkan kepada kita. Ini loh, seperti inilah seharusnya hidup kita. Bagaimana menjalani hari-hari kita. Bagaimana kita menjaga hubungan dalam situasi sulit, dalam situasi tekanan. Ada masalah yang berat, seberat apapun. Yang pertama, jaga hubungan dengan Allah Bapa. Aku tidak mau putus hubunganku dengan Allah Bapa. Karena kalau putus dengan Allah Bapa, bagaimana aku bisa berharap masalahku selesai? Tidak bisa. Yang kedua, menjaga hubungan dengan sesama. Biarlah saat ada masalah, aku tetap jaga hubungan baik dengan orang lain, dengan sesamaku, dengan keluargaku, dengan orang-orang di sekitarku. Jangan sampai ketika masalahku bisa selesai, masalahku sudah selesai, justru ada masalah yang baru yang aku tidak bisa selesaikan dan melebar semakin banyak. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ini sebuah teladan yang luar biasa dari Kristus. Kita menjadi murid-muridnya, kita boleh meneladani apa yang sudah dicontohkan oleh Kristus dalam hidup kita. Amin. Biarlah melalui kebersamaan hari ini, kebersamaan kita dengan orang-orang yang kita kasih hari ini, kita menjaga hubungan, terus menjaga hubungan dengan Allah, menjaga hubungan dengan sesama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sejenak. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk masa liburan ini. Sungguh kami menikmati hari-hari kami. Bagaimana kami boleh tahu Engkau mencintai kehidupan kami. Dan kami terus menjaga hubungan baik itu Tuhan. Baik dengan Engkau maupun dengan sesama kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan hari ini Tuhan. Segala aktivitas liburan kami ini Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, biarlah segala sesuatunya boleh mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Mungkin jikalau kami dalam perjalanan, Tuhan sertai, Tuhan campur tangan, biarlah kami dalam keadaan sehat, kami berangkat, pulang, saat kami berlibur, segala sesuatunya boleh berlangsung dengan lancar Tuhan. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu ada di dalamnya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan biarlah Roh Kudus mengerjakan sukacita di hati kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.